Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nidilia Fitri dengan nomor NIM 20144010754, mahasiswi tingkat 2 D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi untuk memenuhi UAS ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pencegahan dan Anti Korupsi yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Bermansyah SKM MKes. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu korupsi dan apa saja yang terdapat dalam korupsi. Yuk disimak. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi adalah rasuah atau mencuri, dalam bahasa Latinnya itu corruptio, dari kata kerja corrimper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, atau maling. Adalah tindakan yang biasa dilakukan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ada faktor-faktor dari korupsi. Faktor penyebab korupsi secara umum, yang pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor hukum, yang ketiga ada faktor ekonomi, yang keempat ada faktor organisasi. Nah, faktor penyebab korupsi secara internal yang pertama yaitu ada sifat tamak atau rakus dari manusia, ada moral yang kurang kuat, ada gaya hidup yang konsumtif, ada aspek sosial. Nah, faktor penyebab korupsi secara eksternal yang pertama yaitu ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, ada aspek ekonomi, ada aspek politis, dan ada aspek organisasi. Di dalam korupsi ini juga terdapat yang dinamakan suap. Nah, apa suap itu? Dalam bahasa riswahnya secara terminologis yaitu pemberian atau yang diberikan seorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Riswah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ra'asya yang berarti upah, komisi atau suap. Menurut Abdullah Ibnu Abdul Muhsin, riswah adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu supaya orang yang mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. Riswah juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, riswah secara terminologi yaitu suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik atau jabatan atau pemegang kebijakan, kekuasaan, gunanya atau untuk menghalalkan atau melancarkan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal. Dalam Islam, hukum riswah adalah haram karena perbuatan yang merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis dan dapat merugikan orang lain. Hak seseorang dalam bisnis bisa dilepas disebabkan adanya riswah atau suap yang dilakukan oleh pihak lain atau yang disebut dengan kompetitor. Ada tiga yang menjadi pembeda di dalam korupsi.
Yang pertama ada korup, yang kedua ada korupsi, yang ketiga ada koruptor. Nah, apa itu korup? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, korup yaitu busuk atau suka menerima uang suap atau sogok atau memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Contohnya korupsi di dalam negara ini. Jenis perbuatan yang dapat merugikan negara. Yang pertama, mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara dalam menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri dan merugikan negara. Nah, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok. Korupsi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya menerima hadiah atau janji atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan. Intinya korupsi itu perbuatan yang menyimpang. Nah, apa itu koruptor? Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi atau orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Perbuatan korupsi ini sesuatu yang bersifat amoral dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. 3 faktor penyebab korupsi yaitu ada faktor politik, hukum, dan ekonomi. Salah satu teori yang saya temukan di dalam korupsi menurut Jack Bolons-Ghosn, teori menyebabkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki seseorang atau setiap orang dengan individu pelaku korupsi tersebut. Korupsi mempunyai dampak di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Nah, pada bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Nah, pada bidang sosial, korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari misalnya harga jasa dan pelayanan publik, pemberantasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas dan solidaritas sosial yang semakin langka. Solusinya yaitu harus ada pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor korupsi secara umum tadi. Tadi sudah saya jelaskan faktor korupsi secara umum, ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor hukum, dan faktor organisasi. Di dalam faktor politik, perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, menurut Terence Gomes tahun 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang atau money politik sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Nah, di dalam faktor hukum ini bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi aspek perundang-undangan dan di sisi lain adalah lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas atau tegas, atau yang disebut dengan non-lex certa, sehingga multitafsir, kontradikasi, dan overlapping dengan peraturan lain, atau baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Praktik penegakan hukum juga masih dililit di dalam berbagai permasalahan yang menjauhkan publik atau hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, termasuk putusan pengadilan. Nah, di dalam faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu juga dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Nah, di dalam faktor organisasi, adalah dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat atau sosial. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.
Ada beberapa bentuk korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ada gratifikasi. Nah, bentuk korupsi kerugian negara yaitu perbuatan korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau penggunaan sarana yang ada. Suap menyuap, perbuatan korupsi seperti memberikan atau menjadikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu atau berhubungan dengan jabatan. Atau bisa juga seperti pegawai yang menerima pemberian atau janji hadiah untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya atau melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum. Nah, di dalam penggelapan dalam jabatan, perbuatan korupsi bisa seperti menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku atau daftar untuk pemeriksaan administrasi, menggelapkan atau merusak, membuat barang tidak bisa dipakai atau membiarkan orang lain menghilangkan atau menghancurkan. Nah, di dalam pemerasan, perbuatan korupsi yang terdapat seperti pegawai atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memaksa seseorang memberi atau membayar atau menerima potongan dari sesuatu pekerjaan. Di dalam perbuatan curang, contoh perbuatan korupsinya yaitu bisa dicontohkan seperti pemborong atau ahli bangunan bekerja tidak sesuai dengan kontrak sehingga dapat membahayakan orang lain. Nah, seperti pegawai membiarkan orang lain dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, contoh perbuatan korupsi dalam benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu pegawai atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi. Nah, contoh perbuatan gratifikasi, contoh perbuatan korupsinya yaitu setiap pemberian atau gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut Black's Law Dictionary adalah a voluntary gift, reward of recompense for a service or benefit, atau gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Nah, menurut Wikipedia Indonesia, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas komisi pinjaman, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Istilah gratifikasi sering muncul dalam sebuah kasus korupsi ataupun suap. Biasanya gratifikasi dikaitkan dengan sebuah pemberian cuma-cuma. Secara umum, gratifikasi bisa diartikan sebagai sebuah pemberian dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau tugas. Dan gratifikasi pun ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang kita peroleh. Nah, di dalam gratifikasi ini ada dua bentuk gratifikasi. Yang pertama ada gratifikasi positif dan yang kedua ada gratifikasi negatif. Nah, gratifikasi positif itu pemberian hadiah dilakukan dengan niat tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah, apa itu gratifikasi negatif? Yaitu pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian sejenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrasi maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Di sini bisa kita contohkan dari hal yang kecil terlebih dahulu.
dan yang ada pada lingkungan kita. Contoh kasus korupsinya yaitu pembuatan KTP atau seseorang yang memberikan layanan publik, pembuatan KTP, dan yang menerima pemberian dari penggunaan layanan pembuatan KTP. Nah, mengapa hal ini masih terjadi? Karena tidak adanya penolakan pemberian dari petugas dan tidak adanya penjelasan dari petugas kepada pengguna layanan atau penjelasan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut. Untuk pengguna layanan juga tidak ada kesadaran bahwa yang dilakukan akan menjadi tradisi atau akan memicu lahirnya budaya atau yang disebut dengan adanya pemberian dalam setiap layanan publik. Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang atau benda apapun sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima tersebut sudah selayaknya diterima supaya tidak menjadi sebuah tradisi. Karena itulah kasus ini masih terjadi. Apa saja contoh dari gratifikasi yang lainnya? Yaitu pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Ada hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat hajatan keluarga. Yang ketiga, ada pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau PNS keluarganya untuk kepentingan pribadi atau cuma-cuma. Yang keempat, ada pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau PNS untuk pembelian barang jasa dari rekanan. Yang kelima, ada pemberian biaya atau ongkos naik haji kepada pejabat atau PNS dari rekanan. Yang keenam, ada pemberian hadiah ulang tahun atau parcel atau souvenir. Yang ketujuh, ada pemberian cenderamata kepada guru atau PNS setelah penerimaan lapor. Dan ada pungli atau pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti, tujuan sumbangan tidak jelas. Selanjutnya ada penyediaan biaya tambahan atau fee 10-20% dari nilai proyek. Selanjutnya ada uang retribusi tanpa tiket untuk masuk dalam suatu area. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberantasan korupsi secara umum. Pada umumnya, pemberantasan korupsi secara umum, yang pertama, berikan hukuman berat pada koruptor. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Yang ketujuh, menutup celah internasional. Yang kedelapan, memberikan kontribusi. Yang kesembilan, menetapkan standar. Yang kesepuluh, menetapkan langkah yang tepat dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama ada kejujuran, ada kepedulian, ada kemandirian, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, ada kerja keras, ada kesederhanaan, ada keberanian, dan ada keadilan. Nah, apa itu kejujuran? Kejujuran, kata jujur, menurut Sugono tahun 2008 didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting, apalagi saya sebagai mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Di dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya, kata dan perbuatan. Jujur merupakan salah satu nilai yang utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam beberapa hal, apalagi pada kehidupan sosial. Nah, bagi saya seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Contohnya bisa kita lihat dari mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum di masyarakat adalah jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Contohnya, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan cara selalu ingat untuk membayar pajak. Nah, yang kedua ada kepedulian. Kepedulian, arti kata peduli adalah meningkatkan, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan.
Nilai kepedulian sangat penting bagi saya sebagai seorang mahasiswa juga. Misalnya sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, apa saja nilai kepedulian yang harus saya wajibkan? Yaitu nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalan prosesnya pembelajaran serta memantau kondisi instruktur di kampus. Sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu jika terjadi permasalahan dalam masyarakat, dan juga turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain. Yang ketiga ada kemandirian. Kondisi mandiri bagi saya sebagai seorang mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana saya sebagai mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupan dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab saya. Nilai kemandirian dapat saya wujudkan dengan saya mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Lalu ada kedisiplinan. Kedisiplinan yaitu ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkungan akademik maupun sosial kampus. Manfaat hidup disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidup dengan waktu yang lebih efisien. Untuk mengatur kehidupan, kepatuhan, disiplin sangatlah penting. Manfaat dari disiplin ini ialah seorang dapat mencapai tujuan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi yang lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Nah, ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut atau dipersalahkan atau diperkarakan. Tanggung jawab menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah atau akibat, baik itu disengaja atau tidak. Tanggung jawab berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Nah, penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk lain seperti belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu, dengan nilai yang baik, menjaga amanah, dan kepercayaan yang diberikan. Yang keenam ada kerja keras. Apa itu kerja keras? Bekerja keras disadari oleh dengan adanya kemauan. Di dalam kata kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Kerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil sesuai target. Kerja keras tidak berguna tanpa pengetahuan. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa. Seperti saya, mahasiswa, misalnya melakukan sesuatu, menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas. Contohnya bisa dengan saya sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama, saya itu belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita saya dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar, bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya kepada dosen tentang materi yang belum saya pahami. Nah, yang ketujuh ada kesederhanaan. Nah, di dalam kesederhanaan ini penting bagi saya sebagai mahasiswa. Kenapa? Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat sekitarnya. Gaya hidup yang sederhana sebaiknya perlu saya kembangkan sebagai mahasiswa untuk mengenyam masa pendidikan saya. Dengan gaya hidup yang sederhana,
Maka saya sebagai mahasiswa dibiasakan untuk hidup tidak boros, hidup sesuai dengan kemampuan saya. Dengan mengharapkan prinsip sederhana, saya perlu membina diri saya untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan saya. Prinsip hidup sederhana akan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Nilai kesederhanaan juga dapat saya terapkan sebagai mahasiswa. Misalnya hidup dengan kemampuan saya, hidup sesuai dengan kebutuhan saya, tidak suka pamer kekayaan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedelapan yaitu ada keberanian. Hal ini sangat penting juga bagi saya sebagai seorang mahasiswa. Kenapa? Karena saya sebagai mahasiswa juga perlu mencapai keberanian untuk mencapai kesuksesan. Keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Keyakinan akan kuat jika nilai keberanian dapat dikembangkan oleh pengetahuannya. Mahasiswa dalam kehidupan di kampus atau di luar dapat diwujudkan dalam berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Nah, seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Jika berani, ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendiri dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal semestinya. Nah, apa contoh nilai keberanian saya sebagai seorang mahasiswa? Yang pertama yaitu bertanya kepada dosen jika saya tidak mengerti. Berani untuk membukakan pendapat secara bertanggung jawab ketika berdiskusi atau berani maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, saya berani melaporkan teman saya yang membuat tugas atau makalah dengan cara copy paste dari sumber lain tanpa menyedot dari makalah yang sudah jadi atau yang dibuat sendiri maupun orang lain. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan ada keadilan. Asal kata adil sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Karakter adil itu perlu saya tanamkan sebagai saya mahasiswa, karena adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan saat ini agar dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan harus saya kembangkan dalam kehidupan sehari-hari saya, baik di dalam kampus maupun saya di luar kampus. Dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi dan sebaliknya, tidak memilih-milih kawan, dan ada contoh lainnya. Nah, apa saja nilai keadilan yang harus saya kembangkan sebagai mahasiswa? Yang pertama, saya harus bisa menimbang atau menakar segala sesuatu secara objektif dan seimbang ketika menilai teman atau orang lain. Dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada teman saya yang berprestasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosialnya. Yang kedua, ketika ada teman saya yang berselisih, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi serta tidak memojokkan salah satu pihak atau memihak yang benar secara proporsional. Yang ketiga, saya sebagai mahasiswa keperawatan nih misalnya, kalau dalam praktek keperawatan saya tidak mengurangi dosis atau takaran obat yang saya berikan kepada pasien. Yang keempat, itu saya harus adil terhadap diri saya sendiri. Yang kelima, juga saya praktekkan di bidang keperawatan saya, yaitu memberikan pelayanan perawatan pada pasien, tidak memandang latar belakang sosialnya. Nah, itu 9 nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi. Apa itu prinsip-prinsip anti korupsi? Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, yang kelima kontrol kebijakan. Nah, prinsip-prinsip anti korupsi ini
merupakan langkah-langkah antisipasif yang dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan melakukan atau meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Nah, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main dalam bentuk konvensi atau de facto, maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban atau answerability kepada sejumlah otoritas eksternal. Transparansi. Dalam bentuk yang sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi atau kepercayaan, atau yang disebut dengan trust, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip transparansi ini dimulai dari mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. Kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asal value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Lalu ada kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatannya. Lalu yang terakhir ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa kontrol kebijakan partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Lalu ada kontrol kebijakan evolusi, yaitu mengkontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang baru dianggap lebih layak. Lalu ada kontrol kebijakan reformasi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa korupsi ini tidak boleh kita lakukan, karena korupsi ini adalah perbuatan curang, perbuatan tidak jujur, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Nah, untuk itu mari kita memberantas korupsi secara hal kecil terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Misalnya dengan cara hidup seadanya, tidak berfoya-foya atau tidak berlebih-lebihan, dan tetap menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti adanya kejujuran, adanya kepedulian, adanya kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang korupsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Saya Nika Nidilia Fitri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.